Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Karena tanpa disadari, teknologi telah mengubah tiap momen kehidupan. Pertukaran informasi tidak lagi mengenal jarak dan waktu. Derasnya arus informasi mendorong kita untuk cerdas dalam memilah bacaan. Untuk itu, Harian Kompas senantiasa berinovasi hadirkan kompas.id. Dilengkapi menu dan fitur pilihan, kompas.id lebih dari sekadar sajian informasi berkualitas secara daring, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam membaca berita. Menyajikan informasi berdasarkan fakta dan data akurat sebagai referensi terpercaya, kompas.id berikan kemudahan dalam menikmati sajian berita terkini, menemani dalam kebersamaan untuk ciptakan gagasan kreatif. Harian Kompas. Bergerak bersama, hasilkan karya terbaik bagi kita bertemu lagi di seri webinar Cendekiawan Berdedikasi Kompas keempat. Kali ini kita akan mengangkat tema terkait pembelajaran di tengah pandemi. Sudah ada di tengah kita pembicara kita, Profesor Anitali dari Surabaya. Tapi sebelum kita mendengarkan paparan dari Prof. Anitali, kita akan mendengarkan kata sambutan dan juga kata pengantar dari pemimpin redaksi Harian Kompas, Mas Suta Dharma Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam sehat. Bapak dan Ibu dan sahabat Kompas semua, selamat bergabung dalam acara seri webinar Cendekiawan Berdedikasi Kompas hari keempat ya ini, yang merupakan rangkaian peringatan HUT ke-56 Harian Kompas. Bapak dan Ibu dan sahabat Kompas sekalian, sejak tahun 2008 ya digagas oleh Bapak Yakob Utomo, pemimpin umum Kompas. Harian Kompas memberikan penghargaan untuk cendekiawan yang kami namakan sebagai cendekiawan berdedikasi. Cendekiawan adalah orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui dan memahami sesuatu. Mereka juga kita tahu bekerja tanpa lelah, dengan penuh ketekunan, dengan disiplin yang luar biasa terkait dengan keilmuannya, untuk membukakan cakrawala kepada kita semua. Kompas juga menyematkan kata berdedikasi dalam penghargaan ini karena kita tahu para cendekiawan juga mereka itu bersungguh-sungguh menggeluti keilmuannya, meskipun harus merelakan diri, tidak larut juga dalam arus ingar-bingar popularitas maupun uang, dalam memperjuangkan ide-ide mereka yang tidak kenal lelah untuk peradaban yang lebih baik. Penghargaan ini juga sebetulnya oleh Harian Kompas diberikan kepada para cendekiawan karena para cendekiawan selalu ikut bersama Kompas sejak Kompas didirikan 28 Juni 1965, menyumbangkan pikiran dan karyanya mengenai berbagai persoalan agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Mereka ikut bersama-sama memberikan arah, menemukan jalan baru, atau menembus kebuntuan. Pak Yakob juga selalu mengingatkan kepada newsroom atau ruang redaksi agar selalu mendekatkan jarak antara peneliti dengan wartawan agar hasil-hasil penelitian mereka yang luar biasa ini dapat dibumikan dan diakses serta dipahami masyarakat. Bapak dan Ibu dan sahabat Kompas sekalian, Prof. Anitali ini yang hadir dalam kesempatan ini adalah salah satu cendekiawan berdedikasi tersebut yang pada tahun 2018 mendapat penghargaan dari Kompas, dan Kompas merasa terhormat bisa memberikan penghargaan tersebut kepada beliau. Tentunya Bapak dan Ibu pun merasa terhormat kali ini bisa bertemu meskipun secara virtual dengan Prof. Anitali,
dan kita akan mendiskusikan persoalan yang sangat penting di negeri ini, baik kini maupun mendatang, yaitu persoalan pembelajaran di tengah pandemi. Bapak dan Ibu, semoga acara webinar yang merupakan rangkaian HUT ke-56 Kompas ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Kompas sekalian. Selamat berdiskusi. Terima kasih, Wawan. Baik, terima kasih Mas Suta atas paparan dan sambutannya. Kita berterima kasih kepada Mas Suta karena sudah memberikan kesempatan untuk berdiskusi pada siang hari ini. Berikutnya sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Anitali. Beliau adalah pengajar di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Kita akan melihat profil beliau. Jadi, Profesor Anitali ini adalah penerima Anugerah Cendekiawan Berdedikasi Harian Kompas tahun 2018. Gelar beliau secara lengkap adalah Profesor Dr. Anitali MA.HD. Beliau menjalani S1 di Universitas Petra Surabaya, lalu kemudian untuk jurusan sastra Inggris ya, lalu kemudian S2-nya juga jurusan sastra Inggris di Baylor University USA. Kemudian untuk S3-nya beliau melanjutkan di universitas yang sama di USA, jurusan kurikulum dan pengajaran. Lalu beberapa karya beliau antara lain satu, buku Cooperative Learning, mempraktikkan Cooperative Learning di ruang-ruang kelas, terbit tahun 99, lalu kemudian buku 101 Cara Menumbuhkan Percaya Diri Anak tahun 2003. Lalu setahun kemudian beliau juga menerbitkan buku 101 Cara Membina Kemandirian dan Tanggung Jawab Anak. Demikian beberapa karya dari Prof. Anitali. Baik Prof, kami ada waktu sekitar 20 menit nanti ya Prof ya untuk paparan, lalu kita akan melanjutkan tanya jawab bersama dengan audiens sekalian. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Prof. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat Kompas semuanya. Terima kasih pada teman-teman Kompas yang menyelenggarakan acara ini. Saya ucapkan juga selamat merayakan 56 tahun Kompas. Semoga selalu menjadi kompas buat masyarakat ya, buat bangsa. Usia selisih setahun saja sama saya. Jadi saya sudah membaca Kompas sejak usia setahun ya, sampai sekarang. Baik, saya ucapkan selamat juga kepada dua orang cendekiawan berdedikasi tahun ini, Dr. Nafsia Boy dan Dr. Samsurizal Jauzi. Baik, mohon izin saya akan menayangkan presentasinya. Jadi topik yang diberikan pada saya memang sesuai dengan bidang profesi saya, yaitu pendidikan, pembelajaran di tengah pandemi. Jadi selama pandemi ini tentunya yang menjadi keprihatinan utama itu masalah kesehatan ya. Banyak korban sudah berjatuhan dan makin mencekam saat-saat ini. Nah, selain itu juga pembelajaran ini ada banyak kehilangan, learning loss yang terjadi, tapi di sisi lain ada hal-hal positif juga yang terjadi. Ini beberapa saya ambil dari beberapa berita bahwa sekolah tatap muka itu masih sangat berisiko. Dari IDI sendiri juga dan Ikatan Dokter Anak juga belum merekomendasikan sekolah tatap muka. Karena terutama hari-hari ini, minggu-minggu ini itu tren kasus COVID pada anak-anak juga meningkat. Nah, kadang-kadang dari pemerintah juga belum ada kata sepakat. Ini saya beri contoh berita kemarin dan hari ini. Kemarin Jawa Timur mengatakan ada pertemuan dari Pemprov Jatim dengan koordinasi MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan PGRI Jawa Timur. Mengatakan sekolah tatap muka tetap digelar untuk sudah seminggu lagi ini ya, jadi tahun ajaran yang akan datang. Tapi ada syarat, yaitu zona hijau, kuning, merah gitu. 50%, 25%. Tapi kalau zona ini jadi riskan ya, karena rumah anak itu bisa saja pada zona merah, tapi sekolahnya berada di zona hijau. Jadi kriteria zona ini agak ambigu jadinya. Nah, tapi pada hari yang sama ini yang dari Kompas, jurnalis Kompas mengatakan pandemi menyerang anak Surabaya. Jadi Kadin
Dindik, jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Wali Kota Surabaya mengatakan belum siap ini untuk tatap muka. Jadi di satu jenjang yang sama itu belum ada kata sepakat mengenai pembelajaran tatap muka. Nah, moda pembelajaran itu ada 4 kuadran ini ya. Jadi daring, luring, dan sebelumnya kita tidak mengenal daring secara umum ya, walaupun ada sekolah-sekolah yang sudah secara terbatas tuh melaksanakan daring, sekolah-sekolah yang sangat punya banyak akses ya. Tapi kalau luring itu ya ada sinkronus dan asinkronus maksudnya. Kalau sinkronus itu ya bersama-sama, kalau asinkronus tidak bersamaan. Jadi belajar di rumah, PR, belajar kelompok itu asinkronus. Nah, sekarang kalau online daring ya bisa bersama-sama, bisa tidak bersama-sama, itu biasanya pakai LMS. Nah, gambar ini bukan gambar saya, ini maaf saya lupa menulis ini sumbernya. Biasanya gini, comfort zone, zona nyaman, zona takut, zona belajar, dan zona tumbuh. Kita berada di zona mana? Kalau orang bilang zona nyaman, kita sudah terdisrupsi karena pandemi ini, harus terlempar di zona ketakutan, zona belajar. Kalau kita sudah bisa mengatasi rasa takut itu, kalau di guru-guru itu rasa takut berteknologi, ketika guru-guru bisa mengatasi rasa itu, ya belajar dia dan bertumbuh. Tapi saya tambahkan di sini ini ada zona kegelapan ini, karena ada badai pandemi ini yang luar biasa menggoncang, sehingga yang saya lihat dampaknya tidak merata di Indonesia dalam hal pembelajaran. Ada yang sudah di zona belajar bahkan bertumbuh tapi ini sedikit sekali jumlahnya sekolah dan guru-guru yang justru melampaui masa sebelum pandemi, karena jadi belajar lompatan penguasaan keterampilannya itu akselerasinya terjadi luar biasa juga. Jadi ada efek positif juga dari pandemi terhadap sebagian sekolah dan anak-anak. Tapi pada sebagian yang lainnya ya masih dampaknya masih sangat memprihatinkan. Tidak ada pembelajaran, hampir tidak ada sama sekali. Jadi ada spektrum, nanti saya tunjukkan itu. Nah, guru-guru ya di awal itu sebagian guru yang gaptek misalnya. Kalau yang digital native, guru-guru yang sudah terbiasa berteknologi itu biasanya tidak perlu diberi banyak instruksi. Anak-anak juga demikian. Tapi guru yang digital immigrant itu sudah jelas klik di sini, itu dia diklik yang mana ya ini, gitu. Masih kebingungan. Dan ada perubahan-perubahan ya mengenai sikap guru dan juga sikap siswa. Tapi ada yang berubah, tapi ada yang tidak berubah juga. Kalau sebelum pandemi, bolos itu adalah lompat pagar dari sekolah. Kalau sekarang anak-anak bolos itu kamera mati, video mati, mute, entah kemana anaknya. Gitu. Dia bisa tiduran, dia bisa entah ngerjakan yang lain, dia nge-game, dan macam-macam. Ya kami para guru, termasuk saya juga selalu awas dengan hal yang seperti ini, dan kami punya trik-trik lah untuk ngagetin. Misalnya kalau di Zoom ya, tanpa rencana saya merencanakan, tapi saya tidak mengatakan, ayo masuk breakout room. Nanti ada yang nggak masuk-masuk, ini berarti sedang tidak fokus ini. Jadi kami punya trik-trik untuk tahu bolosnya siswa. Terus di rumah juga demikian ya, orang tua pada merasa pusing mendampingi anaknya. Tapi ada yang tidak berubah, yaitu belajar selalu harus melalui praktek. Ada soft skill, daya juang anak, itu juga bagian dari pendidikan karakter juga. Terus lifelong learning. Terus satu hal, pedagogi harus melandasi teknologi. Itu yang selalu saya tekankan kepada guru dalam pelatihan. Teknologi itu boleh kita makin lama makin mahir, tetapi harus dilandasi oleh pedagogi. Jadi teknologinya itu mengikuti pedagogi. Pedagogi harus kuat. Terus ada nilai-nilai keutamaan. Ini beberapa penelitian kami di bidang selama pandemi ini. Ini juga untuk karya-karya peneliti dosen khususnya itu ada lonjakan dari
publikasi-publikasi karena ya lebih punya banyak waktu, lebih punya banyak ide-ide, dan ada banyak masalah yang patut diteliti. Ini pertanyaan yang kami tanyakan dalam penelitian itu. Kami meneliti secara mendalam, jadi bukan model survei-survei yang sering dimuat di media massa yang berapa ribu, tidak. Kami meneliti hanya 18 guru, tapi mendalam sekali. Kami wawancara bolak-balik, siswanya kami wawancara, kami minta guru merekam pembelajarannya. Tadinya ini penelitian tahun ketiga kami. Tadinya bukan penelitian masa pandemi, tapi tahun ketiga karena kami tidak bisa mengunjungi. Yang tahun pertama, kedua kami kunjungi, tahun ketiga tidak kami kunjungi. Saya minta guru merekam gitu pembelajarannya. Terus kami teliti itu. Ini desain penelitian kami. Temuan kami ini tingkatan pembelajaran daring itu terjadi. Ada tantangan, ada perubahan praktek dan perspektif guru, tapi juga ada harapan-harapan. Nah, ini tingkatan pembelajaran daring. Nanti saya berikan graf yang mungkin lebih grafis ya. Jadi kami temukan ada beberapa tingkatan, ada yang tidak melakukan pembelajaran daring sama sekali. 18 guru ini dari Palembang, Surabaya, Ruteng, dan Ambon. Tapi menariknya, yang tidak melakukan pembelajaran sama sekali ini ada di Ruteng, ada di Ambon, ada juga yang di Surabaya loh. Jadi Surabaya juga terjadi di salah satu sekolah negeri, salah satu subjek kami juga tidak terjadi pembelajaran daringnya karena berbagai alasan. Tapi ini pengumpulan data kami Maret tahun lalu sampai Juni ya. Saya kira ini saya sedang meneliti lagi juga, temuan akan berbeda tentunya. Kemudian ada yang tingkat pemula, ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, dan lanjut. Yang lanjutan pada saat itu tidak kami temukan. Tapi saya yakin sekarang saya akan menemukan itu, tingkat lanjutan, guru yang advance sekali, penguasaan teknologi dan pedagoginya. Ini rubrik yang kami buat. Perubahan praktek dan perspektif itu terjadi di kalangan guru maupun siswa. Terus ada harapan itu terjadi pada guru yang berada di daerah di mana akses itu tidak menjadi isu, tidak menjadi masalah. Itu biasanya punya harapan-harapan yang lebih tangible, lebih konkret. Sementara guru yang berada di Ruteng, di mana anak-anaknya sudah pulang semua ke kampung masing-masing, sehingga praktis tidak terjadi pembelajaran saat itu punya harapan-harapan terhadap pemerintah biasanya, agar pemerintah memberikan akses, infrastruktur, dan yang lain-lain. Nah, ini grafik yang tadi saya ceritakan. Jadi, faktor yang mempengaruhi itu praktek pedagoginya guru sendiri, pengetahuan teknologinya guru, kemudian ini pembelajarnya, faktor siswanya, dan support sistemnya. Ini yang menentukan apakah pembelajaran itu terjadi dan sampai pada tingkatan yang mana. Ini temuan kami. Ini contoh-contoh guru ya yang berhasil ATM ya. Jadi amati, tiru, modifikasi, atau bahasa kita 3N ya. Niteni, niru, niroke, terus nambahi gitu. ATM ini ya. Jadi guru ini ada aplikasi ya yang ini di kelompok guru-guru PPG yang kami ajar. Kami ajarin aplikasi-aplikasi. Gurunya kemudian bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Ini aplikasi yang kami ajarkan, salah satu ya, Padlet misalnya. Kami ajarkan seperti ini, gurunya memodifikasi menjadi satu instrumen teknologi untuk pembelajaran. Dan ini menjadi lebih menarik buat guru yang punya akses dan buat siswa yang punya akses. Sehingga pandemi ini ya, tadi Mas Wawan juga menyebutkan itu, bukan menjadi penyebab, tapi pandemi itu seperti kaca pembesar gitu, membuat disparitas itu makin gamblang. Ini contoh lain di mana gurunya memodifikasi pembelajarannya. Nah, implikasi praktisnya apa bagi inovasi pembelajaran? Ya, dosen dan guru memang perlu lebih tangkas dan mau bereksperimen.
banyak sekali sekolah-sekolah juga yang memberikan pelatihan-pelatihan supaya gurunya lebih terampil berteknologi, mengemas, merancang suatu pembelajaran yang daring maupun yang hybrid. Dan ada sekolah-sekolah yang juga sudah menyiapkan nanti kalau hybrid learning atau blended learning. Itu di mana mereka sudah mengantisipasi ketika tatap muka dilaksanakan, itu kan kalau zona hijau boleh 50%, kalau zonanya masih kuning 25%. Itu bagaimana mereka mengaturnya? Ada beberapa sekolah, tidak banyak sayangnya, yang sudah menyiapkan bagaimana meramu suatu pembelajaran yang blended gitu misalnya. Ya guru makin lama saya melihat wah luar biasa akselerasi keterampilan teknologi yang sudah diadopsi guru selama masa pandemi ini. Nah, cepat atau lambat pandemi ini akan terkendali. Entah itu ya kalau dari informasi bidang kesehatan katanya virus ini akan ada bersama kita gitu, seperti virus flu ya, nggak akan pernah hilang. Tapi paling nggak terkendali atau kita sudah terbiasa hidup berdamai dengan situasi itu. Nah, pertanyaannya bagaimana lompatan keterampilan selama pandemi ini bisa berlanjut? Dan bagaimana guru bisa memanfaatkan teknologi yang berbasis pedagogi gitu. Jadi bukan hanya kemaruk teknologinya, tetapi juga membuat suatu pembelajaran yang bermakna buat siswa. Kalau saya mencermati dari style guru, dari pengamatan terhadap para guru, baik itu dalam kelompok kerja yang kami dampingi maupun dalam kelompok subjek penelitian kami, itu perubahan moda belajar dari luring menjadi daring itu tidak mengubah esensi pedagogi. Misalnya gini, ada guru yang tadinya seperti di gambar kiri, itu guru itu sudah sangat, kalau istilah pedagogi itu learner centered gitu. Pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Gitu. Dia banyak melakukan aktivitas-aktivitas dengan siswa, siswa dibagi kelompok, disuruh presentasi, sangat learner centered. Ketika daring, dia pun tetap dengan aplikasi teknologi itu kan hanya alat toh. Bisa dia cari sedemikian rupa sehingga pedagogi yang learner centered itu ya tetap terjadi di kelas dia. Tapi guru yang sangat teacher centered ngomong terus seperti model kayak webinar satu arah begitu, ya itu dia tetap begitu di Zoom. Akibatnya ya siswa ngantuk atau kameranya di off-kan seperti itu. Nah, makanya teknologi itu nomor 2 gitu ya. Pedagoginya harus kuat dan teknologinya itu yang mengikuti pedagogi. Ini yang biasanya saya berikan kalau dalam pelatihan-pelatihan guru misalnya. Integrasi TIK itu apa gitu. Ya, guru pada tingkatan yang advance itu ya. Guru bisa meramu ini semua. Dia punya saluran komunikasi dengan siswanya. Apakah itu lewat WA, Line, Telegram, WeChat dan macam-macamnya. Kemudian sesudah saluran komunikasi biasanya konferensi video. Nah, konferensi video pada guru yang dan siswanya yang aksesnya sangat terbatas, konferensi videonya lewat WA. Tapi kalau video call di WA kan terbatas jumlahnya gitu. Dan terbatas ya memang kebetulan sesuai dengan keterbatasan di siswa gitu. Ada banyak situasi siswa nggak punya gawainya gitu. Di rumah itu mungkin gawe hanya satu, dibawa kerja oleh orang tuanya gitu. Jadi mungkin kalau kebetulan gurunya juga menggunakan konferensi videonya pakai WA, ya memang sekitar 8 saja yang bisa masuk karena 8 itu saja yang punya akses ke gawe misalnya. Tapi pada tingkatan di mana faktor siswa itu sudah lebih beruntung, dia punya gawai, mulai guru pakai Zoom, pakai Google Meet, BBB, Webex, dan macam-macam. Guru punya pilihan itu. Nah, kemudian yang berikutnya LMS-nya. Gitu. Mulai ada guru-guru pada tingkatan yang dia sudah pakai LMS. Nah, LMS itu jauh sebelum pandemi, ada guru-guru yang sudah berteknologi. Pakai Moodle, pakai Edmodo, pakai Schoology. Gitu. Sehingga ketika pandemi terjadi, guru-guru ini tidak terlalu shock. Gitu. Jadi hanya bermigrasi aja. Misalnya dari Edmodo, Schoology, terus sekarang pakai Google Classroom, atau pakai Moodle, pakai Office, dan macam-macam. Itu LMS-nya. Kemudian pakai lagi aplikasi. Aplikasi ini ya mood booster. Kayak tadi saya tunjukkan Padlet. Banyak sekali aplikasi ini, sangat banyak. Saking banyaknya juga
seperti apa ya, metaforanya itu masuk food court yang besar sekali, itu nggak mungkin kita pakai semuanya. Saya selalu katakan ke guru, ya ada banyak, dicoba 1, 2, 3, itu, tapi kemudian harus memilih mau pakai yang mana. Tapi aplikasi ini penting untuk mood booster, untuk stimulasi interaksi, dan ini alat pembelajaran juga dengan siswa. Nah, yang saya cermati juga ada isu keadilan sosial ini. Ya, seperti artikel terakhir ya di Kompas, artikel saya terakhir di Kompas. Keterbelahan digital ini makin tampak nyata selama masa pandemi. Dan disparitasnya itu saya tidak melihat antar daerah. Ya jelas kalau misalnya generalisasi populasi yang umum, kalau di persentase gitu ya pasti ada disparitas antar daerah. Tapi dari interaksi dan penelitian saya dengan beberapa guru, saya juga menemukan, saya pernah wawancara guru di Nabire, di satu SMA swasta di Nabire. Pembelajaran daring terjadi lancar di Nabire, Papua ini. Ya karena ini sekolah swasta yang termasuk siswanya dari kelompok kelas menengah gitu, dan kelas atasnya di Nabire situ. Tetapi ya seperti saya katakan tadi, SMP ini malah di dekat rumah saya sini, SMP negeri di Surabaya. Sidoarjo saya juga pernah menemukan satu guru yang ya sangat minim pembelajarannya, nggak bisa pakai video conference gitu, karena anak-anak nggak punya akses gitu. Sehingga akhirnya yang terjadi ya siswa disuruh datang setiap Senin. Gitu. Gurunya menyiapkan satu kotak di halaman sekolah gitu. Handout, anak-anak suruh mengambil. Kebetulan kalau yang Surabaya, Sidoarjo, saya tanya berapa yang ngambil gitu. Ya mungkin sekitar antara 50-70% Bu, anak yang datang ngambil handout itu. Tapi saya pernah mewawancara guru 2 ini, satu di Soe, Pulau Timor, Timor Barat ya, jadi provinsi NTT, Pulau Timor itu di Soe ya. Kemudian ada juga di Nagekeo. Guru di Nagekeo mengatakan sama seperti yang terjadi di Sidoarjo dan Surabaya tadi. Kami menyediakan Bu kotak gitu di halaman sekolah, anak-anak suruh ngambil. Berapa yang datang ngambil? Mungkin antara 10-30%. Jadi spektrumnya itu banyak sekali gitu. Tapi ada guru juga yang di Nagekeo mengatakan, tapi saya juga home visit Ibu, saya datangi gitu. Saya datang ke tidak setiap siswa, tetapi yang rumahnya berdekatan itu di klaster. Model seperti Pak Suroto yang pernah di profil di Reuters itu gitu, home visit itu. Sekali lagi, pandemi ini bukan faktor penyebab. Anak-anak yang tersisi selama pandemi ini juga adalah anak-anak yang potensial tersisi di luar masa pandemi. Gitu. Kalau saya wawancara tadi guru yang tidak ada pembelajaran daringnya, saya tanya anak-anak dari SMA Ibu berapa persen yang lanjut ke perguruan tinggi? Hanya sekitar 10% Ibu. Gitu. Sisanya ya dia merantau mungkin ke Kupang, jadi supir, jadi kuli, jadi apa gitu. Jadi 10% yang lanjut perguruan tinggi. Jadi pandemi ini hanya membuat lebih gamblang, jadi tidak menyebabkan learning loss itu. Nah, ini pertanyaan Pak Suta tadi sebelum kita mulai ya, apakah ada itu? Ada itu. Ini dari Dr. Nguyen Titu Trang, saya mendengarkan webinarnya juga di Vietnam. Sama masalah yang dihadapi itu, karena tidak semua anak punya akses, tidak semua sekolah punya akses, tapi mereka punya tujuan-tujuan yang sangat inti, yaitu jadi PJJ. Jadi PJJ itu kan pembelajaran jarak jauh. Tapi jarak jauh itu kan tidak otomatis diterjemahkan daring, gitu. Karena kan ada yang tidak punya akses daring. Sehingga bagaimana pembelajaran jarak jauh itu bisa terjadi. Jadi anak-anak dengan sumber daya yang terbatas itu jangan sampai tertinggal dan harus memenuhi kebutuhan dan tuntutan orang tua. Ini STEM. Kebetulan mereka punya STEM Center sebelum pandemi. Jadi ketika masa pandemi mereka membuat learning kit yang seperti ini, yang
dijual juga dengan harga murah, atau saya nggak tahu praktisnya itu gimana, tapi mereka membuat hal seperti ini untuk orang tua agar, dan membuat instruksi-instruksi seperti yang di kanan bawah itu. Misalnya mengajarkan soal kincir angin, soal energi, soal apa yang mereka membuat kit ini. Sehingga ini yang dikirim ke anak-anak atau diambil kayak model tadi di halaman sekolah diambil, kemudian anak-anak belajar. Ini pembelajaran sains, teknologi, engineering, math. Demikian. Oh, kelebihan 3 menit ya. Saya kembalikan ke Mas Wawan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Prof. Anitali, luar biasa paparannya, dan sudah ada 130 audiens yang bergabung dengan kita, luar biasa siang hari ini. Ada satu hal yang sebenarnya saya ingin bertanya ini, cuma nanti bisa dijawab sembari menjawab pertanyaan dari para audiens. Ini Prof, terkait bagaimana penyelesaian kurikulum. Kalau dari kementerian sudah mengatakan melalui surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu belum Mendikbudristek ya, nomor 4 tahun 2020 disampaikan bahwa siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Tapi dengan PJJ ini, dengan berbagai macam tadi metode dan sebagainya, sebenarnya apa yang paling ideal ya? Apakah kurikulum itu disederhanakan, atau apakah kurikulum itu dikurangi, atau kita membuat kurikulum baru, bahan-bahan materi baru dengan metode-metode yang berbagai macam tadi gitu. Karena sekarang kan tuntutannya bukan lagi umpan balik dari guru itu bisa berbentuk kualitatif ya, tidak kuantitatif. Nah, itu nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Profesor. Baik, ada satu pertanyaan dari Bapak Paulus Mujiran, ini penulis opini di Kompas juga ini. Bapak Paulus Mujiran, ini pertanyaan demikian, Prof. Mohon maaf, sebelumnya saya sampaikan nanti para audiens bisa bertanya, bisa lewat raise hand maupun juga bisa lewat Q&A ya. Jadi kita bisa menggunakan dua platform itu. Yang pertama ini dari Q&A dari Bapak Paulus Mujiran. Beliau bertanya, jika pembelajaran tatap muka hendak digelar, 1. Dipastikan semua guru atau dosen dan tenaga kependidikan sudah divaksin. 2. Fasilitas sekolah atau kampus dengan rapid antigen setiap hari, mereka yang positif diminta pulang dan ikut pembelajaran daring, dan yang negatif lanjut pembelajaran bersama dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga, harus tetap kombinasi antara daring dan luring bagi siswa yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk hadir di sekolah, tetap harus difasilitasi secara daring. Nah, ini Pak Paulus Mujiran mohon pendapat terkait hal ini, Pak. Silakan, Prof. Baik, sambil menjawab juga pertanyaan Mas Wawan ya, itu namanya kurikulum adaptif. Memang ini gampang-gampang ya, banyak sulitnya ya, tapi maksudnya begini, tadi saya katakan untuk anak-anak yang privilege ya, yang punya keuntungan akses dan yang lain sebagainya, dengan kurikulum adaptif itu mungkin yang dia serap, yang dia pelajari sekarang malah melebihi apa yang biasanya bisa dia dapatkan di sekolah. Kalau di luar pandemi, anak kan harus banyak jam yang harus dia luangkan di sekolah, gitu ya. Kemudian tugas dan segala macam, sehingga belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, selama pandemi kan pasti ada perubahan ya, ada new normalnya, ada perubahan, sehingga akses anak ke internet, ketika anak itu punya akses dan punya waktu yang lebih selama pandemi, mungkin serapan dia itu akan justru mengakselerasi dia lebih dari yang biasanya dia dapatkan ya. Tapi itu saya tidak punya, karena saya tidak pernah meneliti itu secara jadi bukan evidence base, hanya pengamatan dari beberapa orang yang saya amati saja gitu. Nah, seperti itu kurikulum adaptif. Tapi buat yang terhambat, ini kurikulum adaptif itu memang sulitnya begini. Ini perlu dibedakan menurut jenjangnya ya. Kalau jenjang usia muda, misalnya pra SD dan SD, itu ya memang harus learning loss itu akan terjadi sangat hebat.
terutama pada mereka yang terhambat. Yang tidak terhambat pun ya, misalnya yang lumayan punya akses gitu ya, terbatas saya punya akses, itu pasti ada learning loss gitu. Seterampil apapun gurunya berteknologi, itu pasti tidak bisa seefektif ketika bertemu di sekolah gitu ya. Kecuali ya ini dalam blended learning. Kalau penelitian-penelitian blended learning termasuk itu yang juga disupervisi oleh Clayton Christensen yang tokohnya disruptive innovation itu blended learning itu justru positif sekali gitu hasilnya. Gitu. Tapi pada kebanyakan anak itu terjadi learning loss-nya. Nah, learning loss itu bagaimana strategi solusinya gitu ya untuk mengatasi itu ya perlu dibedakan jenjangnya. Pada jenjang SD gitu misalnya, harapan saya mungkin learning loss berupa penguasaan materi itu adaptasinya kalau menurut saya itu lebih ke guru coba mengembangkan resiliensi gitu ya, ketangguhan, daya juang. Sehingga kita berharap pada anak-anak yang tidak punya gawai, akses internet, itu learning loss berupa penguasaan materi yang terhambat itu mungkin bisa dibayar nantinya gitu ya. Untuk dia belajar. Satu hal yang sangat menyentuh saya itu seorang guru yang saya wawancara di Ruteng mengatakan, saya ini sedih sekali tidak bisa mengajar gitu. Karena anak-anak sudah pulang ke daerah masing-masing. Ruteng itu kan ibu kota kabupaten, sudah pulang ke daerah masing-masing. Jadi saya nggak bisa mengakses. Saya mau loh nanti selama liburan sekolah kalau pandemi usai, saya mau memberi jam tambahan, saya nggak usah dibayar supaya anak-anak saya ini nggak tertinggal gitu. Nah, yang saya harapkan untuk jenjang-jenjang SD itu seperti itu. Resiliensi daya juang, optimisme itu tidak hilang sehingga ada masa mereka membayar hutangnya ini, learning loss-nya itu. Tapi pada masa mungkin pada jenjang yang lebih tinggi ya penguasaan materi ini untuk SMP, SMA gitu misalnya ya, itu memang mengejar itu akan lebih sulit ya nantinya. Seperti itu Mas Bawan. Kalau pertanyaan Pak Paulus soal ini ya kombinasi daring dan luring ya saya setuju. Bahkan juga nanti ketika katakan pandemi ini sudah bisa dikendalikan. Jadi konsep blended learning itu dikenalkan tahun 2015 gitu di Amerika sebelum ada pandemi dan sebelum terbayang akan ada pandemi. Dan hasilnya sangat positif. Blended learning itu konsepnya dibuat bukan untuk mengatasi pandemi saat itu, tapi membuat sekolah yang dianggap kurang efektif karena terlalu teacher centered, tidak memenuhi kebutuhan setiap anak, makanya membuat moda blended learning. Jadi kalaupun ya saya berharap pelajaran selama pandemi ini dan nanti pembelajaran tatap muka terbatas itu akan memberikan kita suatu modal keterampilan dan pengalaman. Sehingga nantinya ketika pandemi sudah bisa kita kuasai dengan baik, itu modal blended learning itu harus tetap dipertahankan. Gitu. Kemudian ya kalau soal vaksin itu di luar bidang saya ya, itu mesti ditanyakan ke orang bidang kesehatan nanti. Fasilitas sekolah. Prokesnya ya, saya mau menunjukkan ini satu gambar di mana kalau saya melihat prokes sekolah itu bukan hanya soal vaksin dan tes antigen gitu. Salah satu klausul kan kalau tatap muka orang tua harus setuju. Ya anak saya sudah lewat usia sekolah, tapi saya bayangkan kalau saya jadi orang tua, saya akan melihat kondisi sekolah. Sebelum saya menandatangani anak saya izinkan untuk sekolah atau tidak. Gitu. Saya berharap sekolah itu punya area-area seperti ini loh, area terbuka ini. Terutama kaitannya dengan pandemi yang ini gitu ya. Pandemi yang ini kan outdoor itu lebih nyaman, lebih aman gitu. Ya area seperti ini gitu. Nah ini yang ini beberapa sekolah di luar negeri sudah menyesuaikan dengan model pembelajaran outdoor seperti ini. Nah, ini buat kita ini back to basics ya. Ada eco camp, eco center yang model-modelnya seperti ini. Tapi sekolah itu
justru meninggalkan fitrahnya gitu ya. Sekolah-sekolah itu sekarang kan baik itu di kota maupun di daerah itu yang saya sering kunjungi, sekolah-sekolah itu malah bangga dengan ruangan, di keramik, kalau sekolahnya mampu sedikit di AC gitu. Pandemi ini sekarang mengingatkan kita bahwa ruangan ber-AC itu nggak sehat gitu. Lebih sehat yang model outdoor seperti ini gitu ya. Nah, ini ada lessons learned buat sekolah-sekolah gitu. Kalau di kita itu dulu seringnya membanggakan, wah semua sudah di keramik, sudah ber-AC gitu. Itu yang menjadi kebanggaan beberapa pengelola sekolah gitu. Bukannya hal-hal, padahal saya kalau bandingkan dengan sekolah di negara yang lebih maju gitu, mungkin lantainya itu nggak di keramik gitu, plesteran biasa gitu. Tapi ada fasilitas lab-nya itu yang jauh lebih bagus gitu. Tapi di sini saya malah lihat sekolah-sekolah, ada sekolah di Sumatera, di Kalimantan yang saya lihat sekolahnya itu bukan di ibu kota, gitu. Bahkan bukan ibu kota kabupaten, gitu, terpencil gitu. Tapi ada kebanggaan halamannya di paving gitu, sehingga resapannya air menjadi lebih terhambat gitu. Jadi kita perlu menelaah ulang nih apa yang penting dan apa yang nggak penting dalam pendidikan kita. Semoga terjawab itu ya, Mas Wawan. Ya, menarik sekali Prof. Ini outdoor ya. Jadi bisa belajar di luar ya. Sekolah-sekolah ini harus menyediakan tenda-tenda gitu biar mereka bisa saling berjarak tetapi juga aman gitu. Lalu kemudian ini Prof, ada dua penanya ini, raise hand dari Mbak Diana sama SDK 3 Paskarya Bunga Beran. Mungkin pertama dari Mbak Diana, silakan. Kita buka videonya, bisa dibuka, silakan Mbak Diana. Halo monitor Mbak Diana. Oke. Kalau belum monitor, mungkin dari SDK 3 Paskarya Bunga Beran, silakan. SDK 3 Paskarya Bunga Beran. Oke, atau dari Rebecca Fibriana, silakan. Rebecca Fibriana. Teman-teman panitia bisa difasilitasi untuk membuka akses mereka. Dari Mbak Rebecca, silakan. Oke, karena belum monitor, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini yang lewat Q&A ya. Dari nanti kalau mau bertanya lagi, Reza nanti silakan dilanjut lagi. Kita santai saja. Dari Bapak Harwiyanto ya, Prof Anita, seberapa besar potensi loss of learning dan bagaimana cara meminimalisirnya gitu. Dari Bapak Harwiyanto. Tadi Prof mengatakan bahwa untuk SD dan SMP itu potensinya besar sekali. Itu bisa dijelaskan lebih detail untuk soal loss learning ini. Silakan Prof. Iya. Setahu saya belum ada penelitian yang resmi untuk learning loss di Indonesia gitu. Maksudnya yang penelitian yang cukup komprehensif gitu. Ini saya masih sedang membimbing mahasiswa S2, tesisnya soal learning loss, tapi tentunya terbatas di 2 sekolah, di 2 SMP, satu negeri, satu swasta di Surabaya. Learning loss hanya dalam bidang bahasa Inggris. Ini belum jadi, penelitiannya masih sedang menganalisis datanya. Nah, di beberapa negara yang lain sudah ada penelitiannya itu, dan memang begini, learning loss itu ini kalau dari data kayak OECD dan Bank Dunia itu aja ya, ini di luar pandemi nih, sebelum pandemi ya, capaian anak-anak Indonesia ini yang saya tulis di artikel di Kompas barusan ya, kita sudah punya capaian-capaian, angka partisipasi kasar, angka partisipasi sekolah kita itu cukup menggembirakan. Rata-rata kalau menurut catatan Bank Dunia ini 12,4 tahun. Jadi rata-rata anak Indonesia itu sudah sekolah 12,4 tahun. Tapi capaiannya apa yang dia biasa kerjakan itu hanya 7 tahun. Jadi 12 tahun sekolah, tapi secara rata-rata bisa ngerjakan soal-soal untuk kelas 7. Itu capaian maksimalnya. Nah, itu kan juga learning loss. Ini di luar pandemi ya.
Apalagi pandemi ini. Ini belum ada data itu untuk Indonesia selama pandemi ini. Jadi apa yang harus dilakukan, saya kira ya untuk para guru ini. Akhirnya kita mengajarkan skill itu bukan cakupan materi yang banyak yang kita berikan, tetapi learning to learn skill-nya itu. Skill untuk bagaimana belajar. Misalnya, kalau pakai internet, bagaimana mencari dengan keyword yang tepat. Bagaimana membaca satu informasi itu informasi yang tepat atau itu misinformasi atau itu disinformasi, karena ada beberapa kriteria satu informasi itu disinformasi atau misinformasi atau hoax gitu ya. Hal-hal seperti itu yang saya ajarkan ke mahasiswa saya beri logical fallacy ya, jadi kesalahan logis dalam, misalnya sekarang kan teman-teman Kompas tahu banget ini, dan saya juga ingin katakan ini ke para pendengar ini ya, yang hadir di acara ini, bacalah media yang bisa dipercaya gitu. Kalau kita membiasakan diri membaca media yang bermutu, ya itu akan membentuk pola pikir kita gitu. Kita ya banyak hoax dan banyak disinformasi itu kan seliweran gitu. Nah, keterampilan untuk menengarai ini informasi ini tidak benar, itu perlu kita ajarkan ke siswa. Ada itu, ada checklistnya gitulah. Ini kenapa disebut disinformasi? Apakah itu sumbernya, apakah framing, apakah biasnya, apakah hal-hal semacam itu kita ajarkan. Itu saya ajarkan juga ke mahasiswa saya. Kemudian apalagi ya, learning to search information gitu ya. Bagaimana kita mencari informasi, bagaimana kita menyortir, itu semua bagian dari learning to learn. Itu soal skill. Kemudian soal value itu juga kita ajarkan. Kalau value nggak diajar ya itu dicontohkan dan dikembangkan. Kita pandu untuk anak-anak mengembangkan value itu ya, value untuk tidak mudah menyerah ya, tidak mudah patah semangat. Kita harus terus mau belajar. Itu value, itu nilai-nilai keutamaan. Itu yang saya berharap itu bisa menjadi senjata untuk kita bisa mengatasi learning loss yang sudah terjadi selama pandemi ini. Ya, Prof. Ya, tadi benar sekali, Prof. Keterampilan untuk fact checking itu penting banget tuh anak-anak kita, karena sekarang tsunami informasi luar biasa kan. Setiap saat kita dikasih share-sharean dari WhatsApp apa yang tidak jelas soal obat apa gitu ya. Harus dimulai dari anak-anak untuk bisa mendeteksi informasi itu. Ya, seri pertamanya kan infodemi ya di acara ini ya. Iya. Oke, Prof, ada dua audiens yang bertanya. Ini ada Evi Anggreni sama Satria Nawati. Saya persilakan dulu kepada Mbak Evi untuk bisa bertanya langsung kepada Prof Anitali. Silakan, Mbak Evi Anggreni. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Ibu Profesor Anitali. Saya adalah guru di salah satu SMA di Jakarta Barat, yaitu SMA Regina Pacis Jakarta. Yang mau saya tanyakan adalah, kami para guru, saya mengajar di SMA, kami para guru sudah dibekali oleh yayasan dengan keterampilan teknologi. Cuma yang jadi permasalahan adalah mungkin seperti yang tadi Prof bilang, ketakutan para guru adalah tentang teknologi. Banyak materi-materi pelatihan yang diberikan ke kami, maksudnya kita menggunakan satu teknologi yang belum utuh, tetapi sudah diganti lagi dengan teknologi yang lain. Nah, akhirnya ada beberapa dari kami yang merasa gamang, Prof, untuk istilahnya mempraktekkan itu, sehingga ujuk-ujukan mungkin seperti yang tadi Prof bilang, akhirnya metodenya metode yang umum, yang ceramah. Nah, bagaimana cara kami yang seharusnya menyikapi dengan istilahnya juga memperhatikan tuntutan dari yayasan yang sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami, sehingga kami juga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak didik kami. Kemudian yang kedua, karena saya guru sains, yang saya khawatirkan itu adalah learning loss mengenai mereka praktek, Prof. Sains itu bagaimana, misalkan skill mereka menggunakan mikroskop itu kan tidak bisa di rumah. Jadi paling yang kami bisa lakukan adalah menggunakan apa yang ada di rumah. Nah, tapi kalau dari segi
kompetensi itu kan sangat jauh. Itu bagaimana cara kami menyikapinya, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, ya. Terima kasih Bu Evi. Tadi Bu Evi sempat melihat slide saya yang soal STEM itu enggak ya? Sebentar, Prof. Oh ya, ya kayak yang di Thailand itu. Jadi dia, nah ini kalau siswanya atau orang tua ya bisa membantu. Itu Bu Evi memberikan ini kayak instruksinya ya, misalnya. Ibu mengajar sains apa? Semua sains ya? Biologi, Prof. Oh, biologi gitu Ya, misalnya. saya SMA. Ya, entah tanaman apa, entah apa gitu ya. Untuk mereka melakukan itu dengan petunjuk-petunjuk seperti ini gitu. Ya. Tapi saya menyadari Ibu Evi, saya menyadari bahwa untuk materi tertentu gitu ya, itu tidak bisa begini. Saya ingat tahun lalu saya diminta memberi pelatihan kepada dosen-dosen di Fakultas Kedokteran kami gitu. Kami punya Fakultas Kedokteran, saya diminta melatih dosen-dosennya. Ya, saya bisa memberikan pelatihan-pelatihan soal pembelajaran daring gitu. Tapi ada satu dosen dokter bedah mengatakan, saya ngajar bedah itu gimana Bu di Zoom Bu gitu. Gimana bedah menyayat kulit sampai seberapa senti itu gimana bisa? Ya itu saya nggak bisa jawab. Itu memang harus di lab gitu ya untuk kasus tertentu itu. Gitu. Misalnya bedah kodok. Ini kritik sedikit untuk guru biologi SMA ini. Kok selalu potong kodok, bedah kodok dan kelinci. Jangan selalu ya, kasihan tuh kodok. Ya, siap Prof. Kami udah nggak selalu inovasi yang lain. Ya. Itu trauma saya itu saya membedah sejak dari zaman saya sekolah. Ya, oke. Nah itu seperti itu. Nah soal teknologi kegampangan guru, begini Ibu Evi, saya memparalelkan itu seperti kalau kita masuk ke pujasera yang besar sekali itu. Nggak mungkin kita mau makan semuanya, nggak muat gitu, perutnya nggak muat. Juga kalau teknologi ya aplikasinya begitu banyak itu, nggak muat di otak kita dan nggak muat di waktunya gitu. Sehingga kita pilih aja seperti kita ke Pujasera. Oh saya mau makan soto Lamongan gitu, atau saya mau makan batagor misalnya. Siomay Bandung, saya mau makan ini, sudah cukup itu dan kita kuasai pertamanya kita mungkin coba-coba lihat-lihat gitu ya. Tapi kemudian kita ambil 2 atau 3, kita kuasai dengan baik, kita gunakan dengan makin lama makin terampil. Dan saya melihat teknologi itu pada akhirnya juga teknologi itu seperti taksonomi Bloom itu ya, Bu Evi tahu. Teknologi itu juga ada tingkatannya gitu. Jadi teknologi itu di awal itu juga menghafal kok. Kalau saya mencermati teknologi itu, saya bagi lagi ini ya. Teknologi itu juga pada awalnya menghafal kok. Misalnya aja pakai Zoom kan. Di awal semua masih baru pakai Zoom, semua masih novice, kan masih terbingung-bingung antara mute, video on, video off gitu ya. Nanti saya masih ingat tahun lalu. Nggak di mute, nanti banyak suara-suara bocor masuk gitu kan. Lama-lama orang sudah terbiasa gitu ya. Apalagi kalau ada host seperti ini gitu. Tapi tanpa host pun biasanya guru-guru sudah mulai terbiasa. Mute, unmute, video, kemudian fitur-fiturnya Zoom, pakai breakout room gitu. Tadinya masih salah-salah pencet, lama-lama sudah makin terbiasa. Lah saya melihatnya itu keterampilan yang baru level hafalan itu. Ya. Kalau ini satu model yang SAM-R ini. Substitusi. Jadi kayak entah Zoom, Google Meet atau BBB atau apalah, itu menggantikan tatap muka di kelas itu. Kemudian misalnya pakai kalau Google itu kan pakai Jamboard gitu ya. Guru-guru terutama guru-guru matematika biasanya. Oh, pakai ini gitu ya. Sama dengan ini kan menggantikan papan tulis di kelas. Itu ya, terus makin lama guru-guru juga makin terampil ini macam-macam gitu, makin lama makin terampil dan semuanya ini hafalan gitu. Tapi pada tingkat setelah hafalan itu bisa screen sharing juga begitu. Sekarang saya lihat guru-guru sudah terampil aja screen sharing macam-macamnya itu, switching kayak disc jockey itu loh guru-guru itu sekarang.
Ya kan, switch ini switch itu gampang sekali. Kemudian augmentasi mulai saya lihat ada guru yang pakai Jamboard itu untuk sesuatu yang lebih menarik lagi, bukan saya nanti deh sambil kalau ada pertanyaan lagi saya sambil nyari contoh-contoh Jamboard yang pernah saya pakai gitu ya, dan itu bisa menarik untuk para guru gitu, augmentasi. Kemudian modifikasi ini yang nambahin ya, ATM tadi level itu. Kemudian dia redefinisi gitu. Redefinisi ini ya membutuhkan keterampilan teknologi yang sangat canggih sekali, lebih dari sekedar hafalan. Ya ini tingkatan pengetahuan teknologi, tapi di awal gampang aja, kita hafalkan aja pakainya. Kita mau pakai teknologi yang mana, kita hafalkan cara penggunaannya. Makin lama kita makin biasa, kita baru bisa tingkatkan ini. Nah, yang penting di TIPEK ya, guru-guru kan pasti tahu TIPEK ini. Teknologinya itu kita kuasai, kita sambil jalan sambil belajar. Tapi yang paling penting itu pedagoginya ini, ya pedagogi. Dan kontennya yang kita ajar itu. Ini semua harus seimbang. Jadi jangan sampai ada guru ini yang kemaruk pakai teknologi itu, pakai Kahoot, pakai Quizizz, pakai ini, tapi terus materinya jadi terlupakan itu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Evi ya. Terima kasih Prof. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Bu Evi sama Prof Anitali. Terima kasih Mas Awan. Ya. Ada satu lagi penanya Mbak Satrianawati ya, sudah kelihatan tadi videonya. Silakan Mbak, waktu kamu silakan. Terima kasih izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung saja ini pertanyaan saya dengar dari tadi kan kita bahas tentang bagaimana perkembangan teknologi dalam paradigma pendidikan itu yang dari dijelaskan oleh Prof itu yang saya lihat ya Bu. Yeah. Jadi karena memang COVID-19 perkembangan teknologi ini kan jadinya adu cepat. Tapi karena COVID mempercepat perkembangan teknologi agar kelas-kelas itu dirubah dalam bentuk kelas digital. Kalau kemarin dari program kementerian itu ada program pendidikan lewat televisi. Tapi sayangnya program itu tidak mengubah praktik pendidikan secara klasik. Gitu. Terus kalau kondisinya yang terjadi malah sekarang kalau misalkan di kampung-kampung atau gurunya guru-guru tua, itu jadinya murid yang melek teknologi, bukan gurunya. Itu kebanyakan. Yeah. Jadi kalau misalkan yang sekarang kan kita bahas banyak tentang guru. Justru saya ingin pertanyakan, kalau kita sudah guru kompetensi pedagogi itu harus membentuk paradigma baru yang berbasis teknologi misalkan. Kalau saya dari sini ingin menanyakan tentang gambaran murid, Bu. Jadi setelah kita memberikan pembelajaran secara digital, kita mengharapkan murid digital itu yang seperti apa? Karena praktik pendidikan ini selalunya malah hasilnya biasa saja, kelas klasik, hanya pakai teknologi. Jadi tolong Bu dijelaskan tentang bagaimana murid yang harusnya kita hasilkan dengan adanya perkembangan teknologi ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya begini, secara umum ya, murid yang kalau saya harus merumuskan gitu untuk sesuatu yang umum. Dalam era yang seperti sekarang, walaupun nanti di luar pandemi pun teknologi itu sudah ada di sekitar kita. Itu kita menghasilkan murid yang seperti apa? Kalau menurut saya kita menghasilkan murid yang bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Itu dulu. Dan kita sesuaikan dari titik nol, kita mulai dari titik nol di mana siswa-siswa itu berada. Ketika siswa itu tidak punya akses internet, tidak punya gawai, teknologi itu bukan hanya internet dan HP. Teknologi itu bukan hanya Zoom gitu. Teknologi apa? Kalau dia pakai teknologinya itu berupa anak SD misalnya diajak membuat kincir angin itu dari tusuk sate, kemudian
kertas-kertas yang dibentuk menjadi kincir angin, kemudian dia belajar untuk membawa kincir anginnya itu lari gitu ya, dan menghasilkan angin yang bisa memutar kincirnya itu teknologi juga. Ya kita nggak bisa memaksakan teknologi yang tidak bisa diakses oleh siswa kita. Tapi yang terpenting itu kita tahu siswa ini bisa menguasai teknologi yang bisa dia akses dan dia bisa menggunakan itu dengan bijak untuk kemaslahatan umat manusia. Kalau sekarang siswa itu punya akses yang tidak terbatas terhadap internet dan gawainya sangat canggih, tapi dia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak konstruktif untuk dirinya, malah dia menyebarkan hoax, fitnah, dan macam-macam lewat teknologinya, ya kita sudah gagal sebagai guru. Kalau siswa kita itu menyebarkan kebencian dan membuat berita-berita yang tidak benar, kita sudah gagal sebagai guru atau sebagai orang tua. Nah ini kita yang seperti itu Bu gambarannya. Tapi apakah memang akhirnya yang saya sedih itu juga disparitas itu jangan sampai menimbulkan ini disparitas di pendidikan itu. Jangan sampai menimbulkan nanti disparitas yang lebih dalam lagi yang tidak terjembatani gitu. Saya hanya berharap selama pandemi ini kita coba meminimalkan ya learning loss tadi dan disparitas tadi, dan nanti ketika pandemi usai ini ada banyak hutang yang harus kita bayar ini terhadap anak-anak kita. Terjawab enggak ya Bu? Tadi yang pertanyaan. Iya, Ya. Saya paham. Ya, ini misalnya ini Jamboard ini pada level substitusi, augmentasi ini kita bisa gunakan ini untuk interaksi. Ya, saya kira bukan hanya di sekolah, untuk meeting-meeting staf, karyawan kadang-kadang kan brainstorming pakai hal-hal yang begini juga. Ini saya gunakan misalnya what you know, saya nggak tahu ada yang hadir nggak guru-guru SMA Santo Paulus Jember ini ya. Ini materi yang saya pakai dalam pelatihan guru misalnya. Sebelum ini pedagoginya ya, ini teknologinya dan pedagoginya apa? Sebelum kita ngajar, kita brainstorming. Apa sih yang Anda ketahui? Ini KWL ya, kalau di pedagogi itu namanya KWL. K, kemudian W, K itu apa sih yang sudah Anda ketahui? Ini esensi pedagogi seperti itulah. Kemudian apa sih yang ingin Anda pelajari hari ini? Jadi ini interaksi, jadi mereka bisa jadi yang nulis di sini ini peserta ini ya, murid atau siswa atau peserta pelatihan. Apa sih yang sudah Anda ketahui? Ini sebelum pelatihan pedagogi dan teknologi. Terus apa yang ingin Anda pelajari hari ini? Terus nanti di akhir saya kembali ajak ke sini lagi. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ini esensi pedagogi seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan teknologi. Biasanya sebelum pandemi, ya saya tulis di papan tulis, gitu. Saya tulis papan tulis, gitu. Kadang-kadang ya saya bawa sticky note itu. Saya punya satu kotak isinya banyak sticky note. Sekarang jadi nggak terpakai. Kemudian mereka nempel-nempel di kelas saya. Sekarang ya sticky note-nya pakai digital. Enak juga menghemat budget saya untuk beli sticky note ini. Lebih ngirit ini, Prof. Ya, di akhir kemudian evaluasi apa yang dipelajari hari ini. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan gitu. Kapan itu pelatihan guru-guru nggak ada di sini, SMA De Brito gitu. Saya ajak untuk line dance itu lewat Jamboard juga. Ya lalu seperti ini ya. Ini mungkin level substitusi, tapi kita bisa naikkan ke augmentasi dari teknologi terhadap pedagogi. Ya, terima kasih sekali Prof. Anita, luar biasa sekali. Ternyata dengan daring pun kita bisa sangat partisipatif ya, dialogis gitu, dan ada banyak pilihan aplikasi maupun program yang bisa kita pakai ya, Prof ya. Mas Wawan, kalau boleh nambahkan, kalau buat saya itu sebenarnya ada keuntungan dari model pembelajaran daring itu. Misalnya
kita cukup duduk di satu tempat, laptopnya begini, jadi kayak disc joki itu loh, kita beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya itu sangat mudah sekali. Kalau ngajar di kelas tuh buat saya lebih sulit, karena pertama sambungan internet dibagi demikian banyak orang, kadang nggak lancar, ya kan. Kemudian berdiri, nulis di papan, duduk lagi, itu lebih lama waktunya. Saya lebih efisien ngajar PJJ, tapi saya nggak boleh egois melihat diri saya sendiri. Saya harus melihat apakah serapan mahasiswa itu bisa seoptimal penyampaian saya. Itu kita sebagai guru harus terus evaluasi diri seperti itu. Terima kasih sekali Prof. Anitali, waktu kita sudah habis sayangnya ini ya, padahal masih banyak pertanyaan yang masuk ke kami, tetapi semoga beberapa pertanyaan yang hadir ini tadi terjawab dengan penjelasan Prof. Anitali kepada beberapa pertanyaan sebelumnya. Oke, ada satu kesimpulan menarik dari paparan Prof. Anitali. Saya mengutip dari PPT dari paparan Prof. Anitali ya, bahwa pandemi ternyata bukan faktor penyebab, melainkan kaca pembesar disparitas layanan pendidikan kita. Nah, ini perspektif baru yang sangat menarik ya. Selama ini kita selalu menyalahkan pandemi ya sebagai penyebab learning loss, lalu gagalnya pembelajaran dan sebagainya. Tetapi Prof. Anitali ini memberikan perspektif baru kepada kita bahwa pandemi memberi Mohon maaf tadi mute ya. Ada satu kesimpulan menarik dari paparan Prof. Anitali bahwa pandemi bukan faktor penyebab, melainkan kaca pembesar disparitas layanan pendidikan. Nah, ini perspektif yang sangat menarik dari Prof. Anitali bahwa selama ini kita selalu menyalahkan pandemi ya, dan menunjuk pandemi sebagai penyebab learning loss. Memang iya, tetapi ada sisi lain yang menarik bahwa Prof. Anita memberikan perspektif kepada kita bahwa pandemi memberi peringatan kepada kita bersama untuk membenahi pendidikan kita dan mengajak kita bersama mencari terobosan-terobosan baru bagi pendidikan anak-anak kita. Dan kita berharap dengan pandemi ini justru ada banyak inovasi dan juga temuan-temuan baru dari sistem pendidikan kita. Itu dari saya, simpulan dari pertemuan kita bersama ini. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin kita bisa berfoto bersama ya, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat Kompas bisa membuka videonya. Kita akan berfoto bersama. Nanti lain kali kita akan sambung lagi dengan diskusi yang menarik dengan tema-tema lainnya gitu. Oke, karena banyak pesertanya, ini luar biasa nih, sampai dengan sore ini kita ada 125 audiens nih. Tadi sampai 136 ya. Mungkin ada juga yang punya kegiatan lain. Oke, saya beri aba-aba sampai 5 ya Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu kali lagi dengan pose yang bebas. Nah, biar bisa buat status nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, itu videonya tidak bisa dibuka. Baik, terima kasai sekali. Ya, mohon maaf ada beberapa kawan-kawan yang mungkin video belum yang nggak bisa dibuka. Banyak sekali ya. Oke. Ya, harus karena pindah ke panelis. Iya, harus pindah ke panelis, dan ini Kalau tenaga teman-teman banyak sekali yang belum bisa mengekspor ya, karena terbatas teman-teman di panitia. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan ini, dan selamat ketemu lagi di seri webinar Kompas berikutnya. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian, semoga kita segera mengakhiri pandemi yang luar biasa ini. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.